Hai, selamat datang di channel The Web Venture. Di video kali ini, gue mau bahas tentang satu pekerjaan online yang pernah gue kerjakan di Lionbridge atau yang sekarang bernama Telus International, yaitu pekerjaan Search Engine Evaluator. Sebagai tambahan informasi, sekarang gue bukan sebagai Search Engine Evaluator lagi, tetapi gue sekarang Rater Internet Safety. Jadi sekarang mari kita bahas tentang Search Engine Evaluator. So, kapan gue bergabung? Gue bergabung di bulan Mei tahun 2019. Kapan gue berhenti? Gue berhenti di tahun 2020 bulan Februari. Saat itu gue dipindahkan untuk menjadi Rater Internet Safety. Platform kerja yang digunakan, gue menggunakan Rater Hub. Baik itu di Lionbridge maupun setelah berganti nama menjadi Telus, gue saat ini masih menggunakan Rater Hub. Apa itu Search Engine Evaluator? Jadi, sebagai Search Engine Evaluator, kita bekerja untuk melakukan rating kualitas dari mesin pencari Google. Kita akan dikasih keyword, lalu akan ada beberapa hasil pencarian, dan setiap pencarian harus dikasih rating, apakah sangat tidak akurat, cukup akurat, atau sangat akurat. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada range-nya, penilaian yang kita rate itu nilainya seberapa. Contohnya seperti ini. Kalau kita ketik di Google baju, lalu hasil pencarian memunculkan baju, maka kita bisa kasih rating sangat akurat. Tapi kalau kita ketik baju tapi yang muncul adalah celana, maka itu nggak nyambung ya. Jadi kita bisa kasih rating sangat tidak akurat. Jadi itu pekerjaan yang secara umum yang gue lakukan ketika menjadi Search Engine Evaluator. Selain itu, ada juga tugas untuk merating akurasi secara keseluruhan dari Google. Jadi pada task ini akan diberi dua hasil dan akan dibandingkan mana yang lebih baik. Jadi contohnya ketika kita klik satu keyword, misalkan tadi baju, kita itu menilai dari atas sampai bawah. Hasil pertama, kedua, ketiga, keempat akan kita nilai secara keseluruhan. Apakah semua hasilnya itu akurat atau ada satu yang melenceng misalkan. Nah, di situ kita bandingkan dengan hasil yang kedua. Apakah hasil pertama lebih baik dari hasil yang kedua? Dalam task ini diwajibkan untuk memberikan komen yang diketik dalam bahasa Inggris. Biasanya ada di bagian paling bawah halaman. Jadi setelah kita bandingkan, kita kasih ratingnya mana yang lebih baik, kita kasih komen kenapa yang A lebih baik dan B lebih buruk. Kurang lebih seperti itu. Jadi secara garis besar umumnya apa yang gue kerjakan sebagai Search Engine Evaluator itu dua task itu ya yang paling besar. Tesnya apakah sulit? Tesnya bisa dibilang susah-susah gampang sih. Yang paling penting di sini kita harus teliti dan jangan buru-buru. Pengalaman gue sendiri, gue dikasih 3 tes dan untuk tes ini gue dikasih materi dalam bentuk PDF untuk dipelajari. Tes pertama itu tes teori dan kalau gagal di sini maka nggak bisa lanjut. Tes pertama bisa dibilang paling mudah menurut gue. Karena bisa nyontek ke PDF yang mereka kasih, jadi kita di situ harus teliti aja cari jawaban di PDF tersebut. Tips gua adalah pahami kata kunci soalnya, lalu cari kata kunci tersebut di PDF yang mereka berikan. Tes kedua itu tes praktek ya. Jadi di sini langsung nge-rate hasil search Google. Ada beberapa soal dan kurang lebih cara yang gua pakai untuk menyelesaikan soal ini sama dengan mengandalkan PDF materi yang diterima. Jadi tinggal dicari aja contoh soal yang sama antara di soal yang kita sedang kerjakan dengan yang ada di materi PDF yang diberikan. Biasanya ada yang mirip-mirip ya, jadi kita cari aja yang mirip dan ya kita samakan aja jawabannya. Lalu tes ketiga sama seperti tes kedua yaitu tes praktek. Mungkin ini bisa dibilang untuk nyari konsistensi kita ya, apakah kita bisa bekerja secara konsisten atau enggak. Kurang lebih tesnya sama, ngerating lagi, jadi seperti simulasi saat kita bekerja bila diterima, gitu ya kurang lebih. Dan ya cara menyelesaikannya tentu saja sama seperti tes kedua, gue mengandalkan PDF yang mereka berikan dan cari contoh soal yang mirip dengan soal yang sedang kita kerjakan. Dan gue lulus ketiga tes ini di hari yang berbeda-beda ya. Kalau nggak salah, karena total waktu tes adalah 7 hari,
Jadi kita bisa cari hari yang pas untuk kita ambil tes. Saran gue jangan ambil semua tes di hari yang sama. Lebih baik kalau udah lulus tes pertama, coba tes kedua di waktu yang berbeda. Atau bahkan kalau ada waktu, coba tes di hari yang berbeda agar kita lebih fresh dan lebih siap. Apakah tasnya banyak? Apakah ada setiap hari? Nah, ini adalah persoalan yang pernah gue dapatkan juga. Tas itu tidak selalu ada. Sistemnya itu siapa cepat dia dapat. Jadi, yang paling bisa standby depan laptop dalam waktu lama, maka kemungkinan dia bisa dapat lebih banyak. Gua sendiri cukup kesulitan dalam hal ini karena gua kerja juga sebagai karyawan. Jadi ya kurang lebih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gua ada bekerja di kantor dan gua nggak ngerjakan pekerjaan telus ini di kantor. Jadi kebanyakan gua kerjain pekerjaan ini di hari Sabtu atau Minggu. Jadi ya gua nggak terlalu banyak bisa dibilang bekerja di search engine evaluator ini. Dan sepengalaman gua, tas yang tersedia pun nggak terlalu banyak ya saat itu ya. Apakah ada kesulitan ketika mulai bekerja? Ada, sangat ada. Jadi 2 bulan pertama nilai gua itu di bawah standar. 1 kali lagi di bawah standar bisa dipecat. Untungnya bulan ketiga berhasil di atas standar. Kalau nggak salah nilai akurasi kerja itu nggak boleh di bawah 75%. Di bulan ke-1 dan kedua nilai gue itu kurang lebih 60-an. Baru di bulan ketiga gue bisa dapat nilai di atas 75%. Dan ya itu bisa membuat gue jadi lebih percaya diri lah ya untuk di bulan-bulan berikutnya saat itu. Di sini yang menjadi evaluasi gue saat itu adalah manfaatkan sebaik mungkin materi yang diberikan oleh Linebridge atau Telus, karena setelah gue diterima kerja pun ada materi lagi, contoh soal yang diberikan. Nah itu contoh soal yang diberikan pun harus sangat-sangat diperhatikan lagi untuk meningkatkan akurasi dalam bekerja. Kenapa berhenti jadi search engine evaluator? Sebetulnya gue nggak berhenti ya, seperti di awal video gue sampaikan, gue itu dipindah tugaskan ke internet safety. Selama gue kerja sebagai search engine evaluator itu, kerjanya yang gue dapat emang dikit. Beda dengan kerjaan gue sekarang misalnya, yang jauh lebih banyak, jadi lebih mudah dapat kerjanya. Kalau sewaktu jadi search engine evaluator kerjanya itu dikit, semacam cuma ada 10 task wajib, setelah itu ada task yang rebutan. Jadi total tasknya tetap nggak terlalu banyak ya. Mungkin ada beberapa kemungkinan kenapa gue dipindah tugaskan, mungkin bisa karena orang-orang di search engine evaluator udah kebanyakan, atau project lain seperti internet safety butuh orang, jadi gue dipindah tugaskan. Atau ada juga kemungkinan bahwa kualitas gua selama di search engine evaluator ini nggak sesuai dengan standar mereka. Jadi gua dikeluarkan atau dipindahkan. Ya berarti mungkin ya dalam bahasa halusnya dimutasi lah ya. Karena kualitas yang nggak baik. Tapi ya itu kemungkinan aja ya. Gua juga kurang tahu pastinya karena nggak dikasih informasi kenapa gua dipindahkan ke internet safety. Apakah bisa dipecat? Tentu saja bisa. Bila performa kita tidak sesuai standar mereka, atau bila kita melanggar peraturan yang mereka berikan. Apakah bisa bekerja sebagai search engine evaluator dalam waktu bersamaan di Telus dan Appen? Jawabannya tidak boleh, karena kemungkinan mereka itu satu klien. Artinya, baik Telus dan Appen memiliki klien yang sama. Kalau kita kerja di Telus dan di Appen sebagai search engine evaluator dalam waktu yang bersamaan, maka klien mereka akan mendapatkan data yang sama atau duplikat. Ini sama aja kalau gua kerja di Telus doang, tapi Telus malah ngasih 2 hasil data dari gua. Sedangkan yang dibutuhkan cuma 1 data dari gua. Jadi 1 orang itu harusnya 1 data. Jadi nggak boleh ya kerja sebagai search engine evaluator di beda platform. Kalau kalian sedang di Telus ya di Telus aja dulu, kalau di Appen aja dulu. Karena ada kemungkinan juga kalian bisa di-cut, dipecat, dihentikan atau dikeluarkan karena kalian melanggar peraturan dari Telus atau Appen. Boleh nyoba tes ini berapa kali? Berdasarkan pengalaman gua cuma boleh 1 kali. Kalau gagal nggak boleh ikut lagi untuk tes search engine evaluator. Tapi kalau ini terjadi, kalian bisa coba ganti platform, misalnya ke Appen. Setidaknya kalian ada pengalaman tes tentang search engine evaluator, jadi ada sedikit gambaran lah ya, ada sedikit tahu
untuk bekal kalian tes di platform yang berbeda. Jadi kalian harus berhati-hati kalau mau mengambil tes Search Engine Evaluator ini, karena sekali gagal kalian gak akan bisa ikutan lagi. So, jadi demikian aja penjelasan gua mengenai Search Engine Evaluator. Thanks for watching and see you in my next update video. And bye.